Ini sore kesaksian ya, Puji Tuhan. Selamat sore Ibu, Puji Tuhan. Tadi saya sangat terkesan ya dengan kesaksiannya Papa atau Tifa ini. Luar biasa Tuhan pakai anak muda ini. Dia yang tinggal di Caruban, seringkali pergi ke Surabaya dan kemudian kenal banyak orang sampai tadi yang disaksikan. Dan saya terkejut karena dia menyebut kota Nganjuk, karena Nganjuk adalah tempat di mana saya dibesarkan lebih dari 35 tahun. Dan saya sangat mengenal kota Nganjuk, saya tahu persis kota Nganjuk. Karena itu saya percaya Tuhan sedang koneksikan semuanya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, yang ingin saya saksikan itu pada hari Sabtu yang kemarin itu saya mendapat tugas pelayanan untuk menyampaikan khotbah di gereja, dan saya menyampaikan satu tema tentang ketika atau saat persediaanmu menipis, saat persediaan menipis. Lalu kemudian saya mengambil konteks firman Tuhan yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 17 tentang janda Sarfat yang oleh Tuhan kemudian mendapatkan kemurahan mujizat yang luar biasa karena ketaatannya. Setelah selesai saya menyampaikan firman Tuhan, saya kemudian duduk di tempat duduk sementara pada waktu puji-pujian saya ikut sama-sama dengan jemaat. Waktu itu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang menyampaikan doa untuk firman Tuhan dan juga penutup doa berkat. Sementara saya berdoa, saudara, orang itu kan pasti punya indera perasa ya, dan kulit kita ini sangat sensitif sekali terhadap sebuah gerakan. Dan ketika saya sedang berdoa, karena Pak Gembala sedang berdoa, kami semuanya ikut berdoa, kita sedang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Tiba-tiba saya merasa ada sebuah tangan yang memasukkan sesuatu di kantong saya. Di belakang saya tahu betul ada dua orang, yang satu adalah petugas perekam kamera atau perekam ibadah itu. Yang satu adalah Bu Susiami ini, Simbah ini. Dan saya berpikir, apa tangannya Simbah ya? Karena Simbah ini seringkali yang juga mengulurkan berkat buat saya. Tapi tangan yang masuk ke kantong saya ini memasukkan sesuatu yang saya percaya itu duit, dan rasanya tebel banget gitu. Saya bilang, Tuhan, apa ini? Ya. Tapi setelah saya pegang, kantong saya tidak ada apa-apa. Tapi saya beriman begini dalam saat saya berdoa itu, Tuhan, saya percaya Engkau sedang memberikan kepada saya berkat. Saya percaya itu terjadi. Sekalipun tangan saya masukkan ke kantong saya dan tidak ada apa-apa, tapi karena Tuhan sudah beri tanda, pasti saya terima. Lalu kemudian setelah selesai doa berkat, kita semuanya sedang menunggu pengumuman, dan kemudian Pak Gembala keluar untuk memberikan salam kepada jemaat yang akan keluar. Saya juga ikut-ikut selesai. Kemudian saya salami beberapa jemaat, dan tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi saya dan berkata, Pak Tim, ini ada berkat. Lalu waktu saya pegang, sorry ya, ini bukan bicara masalah jumlah ya, tapi ini sebuah kesaksian saja. Saya bilang, bukan ini Tuhan, karena yang saya pegang ini tipis banget gitu, saudara. Bukan ini, saya percaya yang saya rasakan tadi besar banget, tebel banget. Saya nggak percaya ini gitu, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku percaya bukan ini cuman pembukaan saja. Berkat pembukaan saja. Nah, ternyata betul, saudaraku. Setelah selesai semuanya, ibadah udah selesai, jemaat udah bubar, saya tidak berpikir lagi. Pokoknya saya bilang, Tuhan, saya percaya tadi berkat yang tipis tadi itu ada cuman sparring gitu, saudaraku. Cuman sebuah pembukaan saja. Ternyata betul, saudaraku.
Waktu kita sudah ada di rumah, kita sudah berada di kamar, istri saya keluarkan sesuatu. Istri saya bilang, "Oh, tadi kita diberkati seluruh." Kemudian dia keluarkan satu amplop dan betul-betul tebal, saudara. Saya bilang, "Amplop dari mana?" Dari seseorang. Lalu kemudian setelah dihitung, saya bilang, "Ini yang Tuhan berikan kepada saya." Wow, luar biasa. Ya, Tuhan itu baik, amin. Dia itu kalau kasih tanda, dia bukan sedang guyon, tapi dia seriously, dia sungguh-sungguh. Karena itu mari kita percaya sama Tuhan, yakin Tuhan yang memberkati kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Istilahnya saya akan menyambung. Tuhan tinggal Ben Mani. Tuhan begitu sangat baik. Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita. Apapun pergumulan dan permasalahan kita, asalkan kita hidup taat kepada Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Itu banyak, melenceng ke kanan ke kiri itu banyak. Kalau diterangkan di Alkitab itu banyak. Pokoknya kita hidup lurus saja di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, ini Tuhan, ini hidupku Tuhan, pasti Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Tadi pagi saya biasa kalau pagi kadang jam 4, jam 3, kadang jam 5 itu biasanya mengirimkan selamat pagi kepada beberapa jemaat yang saya kenal. Tidak semuanya saya mengirimkan selamat pagi. Pagi tadi saya mengirimkan selamat pagi itu dengan bunyinya, apa yang tidak kamu lihat dan apa yang tidak kamu dengar itu Tuhan sudah sediakan. Itu ada ayatnya ya Bu ya, ada ayatnya. Dan ya sudah, saya mengirimkan ayat-ayat itu, selamat pagi itu. Terus pagi tadi suami saya ke sekolahan karena sekarang ini MPLS di SMA, di SD, di SMP. Suami saya tugas, saya nggak ikut karena bagi tugas gitu ya. Terus suami saya telepon kalau mau membeli kaos kaki, karena kaos kakinya sudah banyak yang molor. Pergi ke di toko di Nganjuk. Setelah itu beli biasa milih. Nggak taunya sama pemilik toko ini, beliau mengatakan, mana istrinya kok nggak diajak. Biasanya memang saya kan berdua, kadang anak-anak juga tak ajak. Enggak, di rumah, dia di rumah om gitu. Terus akhirnya milih, terus anakmu yang paling kecil, tanya anakmu yang paling kecil sudah sekolah di mana, di SMP. Singkat cerita, nomor sepatunya anakmu itu berapa? Terus saya bilang 35 kok. Masa sudah sampai 35, 36 ya udah enggak apa-apa. Nanti kan masih dipakai kaos kaki bilang. Puji Tuhan, itu dapat berkat semuanya. Bahkan saya juga menerima berkat juga, sandal, walaupun itu tidak seberapa ya, tapi bagi saya membelikan anak sepatu, kalau sekarang ini kan anak kenaikan kelas kan mesti membeli sepatu, membeli seragam, membeli tas, itu sudah paling enggak dananya itu sekitar 2-3 juta ya. Kalau anak saya kan ada 3 yang masih sekolah, itu kan membutuhkan dana sekitar segitu. Tapi puji Tuhan, anak saya yang
terakhir mendapatkan berkat sepatu, juga mendapatkan berkat tas, dan saya juga mendapatkan berkat sandal. Suami saya juga dapat berkat sepatu juga. Amin. Tuhan Yesus ini baik dan sungguh dahsyat. Apapun pergumulan yang kita pergumulkan, pasti Tuhan jawab. Begitu juga anak saya yang nomor 3 itu kan sekolah di Kediri. Pada hari Rabu yang lalu itu saya harus mengantarkan anak saya ke Kediri karena hari Jumat sudah masuk MPLS. Ke Kediri itu kan anak saya harus membawa barang-barangnya, seragam SMP yang dulu, pokoknya semua ya, kayak baju-baju, seragam, buku dan lain sebagainya. Kalau saya ke Kediri, saya harus pinjam mobil sehari itu katakan 300.000, terus belum bensin, belum makan, paling enggak kita membutuhkan sekitar hampir 1 juta kurang lebih. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan, kalau Kau pasti memberkati aku mengantarkan anakku Meme ke Kediri, pasti Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga menjawab, Tuhan juga memberikan seperti yang dibilang suami saya tadi, juga dana untuk anak saya pergi ke Kediri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.